Jadi nanti nggak lama, pokoknya paling lama 1 minggu ini selesai di penjara dia. Ya, abis itu gue mau cari 10 orang yang beruntung, 5 dari Instagram, 5 dari TikTok, atau kalau dari mau dia bawa saksi Hulk kek, Captain Amerika sekalipun gue gak peduli. Kalau memang ada yang melapor, itu berarti dia tidak suka dengan yang dilakukan oleh orang atau seseorang. Itu yang dilaporkan. Itu dilaporkan. Oke. PPA ya betul, dengan P3A, kemudian lagi pemeriksaan psikiater. Guna untuk Memeriksakan kejiwaan yang jelas ya, mental itu di situ kejiwaan yang jelas ya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus yang saat ini cukup viral, yaitu kasus Loli Mirzani ya. Baru-baru ini Nikita Mirzani melalui media sosialnya yang mengungkapkan bahwa dalam minggu ini Fadel akan segera diputuskan sebagai tersangka. Karena ia sangat yakin berdasarkan bukti-bukti termasuk bukti visum yang saat ini sudah dipegang oleh pihak kepolisian, yang mengungkapkan bahwa tidak lama lagi atau dalam minggu ini Fadel bakal ditetapkan sebagai tersangka dan akan segera ditahan. Dan ketika mendengar bahwa Rasman akan menghadirkan beberapa orang saksi dari luar negeri, justru Nikita Mirzani hanya mengungkapkan dengan santai bahwa mau datangkan Kapten Amerika atau Hulk sekalipun ia tidak akan gentar. Karena seperti kita ketahui bahwa Nikita memang orangnya ya seperti ini, tidak akan takut dengan siapapun, sekalipun itu berhadapan dengan Rasman. Apalagi saat ini dia benar-benar ada dalam posisi yang diuntungkan atau posisi yang kuat saat ini. Baik, untuk itu seperti apa saja yang bakal disampaikan atau diungkapkan oleh Nikita Mirzani terkait hal-hal tadi, dan juga apa yang bakal disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polres Jakarta Selatan, Ibu Nurma. Mari kita ikuti video-videonya. Jadi nanti nggak lama, pokoknya paling lama 1 minggu ini selesai di penjara dia. Selesai Ya, lah. habis itu gue mau cari 10 orang yang beruntung, 5 dari Instagram, 5 dari TikTok, atau kalau dari Instagram nggak nemu ya, nggak terlalu parah banget, berarti 10 dari TikTok. Itu apa Gue itu? mau cari 10 orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia tulis di kolom komentar. Wah, berat ini. Gitu. Ya coba aja kalian. Gue pengen tahu. Pokoknya kali ini ketika gue ngelaporin orang, karena kalian nih kadang-kadang suka keterlaluan alias keterlaluan gitu. Keterlaluannya tuh parah. Ngebela orang yang kalian nggak pernah ketemu. Nih kalian tuh boleh bela, boleh banget bela, satu Indonesia boleh bela, asal kasusnya itu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan tuh apa aja sih? Pencabulan anak di bawah umur. Sekarang kan ada tuh ustadz tuh yang dari pondok pesantren apa tuh yang CABULI. Mau dia bawa saksi Hulk kek, Captain Amerika sekalipun gue gak peduli. Tidak akan lari ya. Gak ada urusan, makanya belajar tentang undang-undang perlindungan anak di bawah umur. Itu bisa dipelajari. Gak usah jadi lawyer kalau mau belajar itu. Beli aja bukunya. Kalau kata gue dia masuk penjara, pasti masuk. Karena undang-undangnya itu ada. Pasti masuk ya. Yakin betul ini. Tunggu filter lemon bulan depan, minggu depan gue pakai filter lemon lagi. Kalau gue itu nggak mau tiap hari, nggak mau tiap saat ngebully dia tuh.
Nanti ada waktunya supaya kalau gua itu kalau lagi diem berarti gua sedang mengumpulkan sesuatu. Biar gue bisa dor. Aziza sama Fuzi masih temenan. Lu tanya sama mereka, jangan tanya sama gue. Ini gue tahu. Mau berteman mau gak berteman gak menguntungkan apa-apa juga buat gue. Nunggu live robohin rumah, tunggu. Di satu sisi, kubu Nikita Mirzani tampak yakin bahwa mereka dapat memenjarakan Fadel Bajideh, keluarganya, bahkan kuasa hukumnya. Di sisi lain, kubu Fadel Bajideh terus berkoar seolah mereka mampu melawan kubu lawannya dengan beberapa bukti dan saksi yang kian hari kian bertambah. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus tersebut, maka inilah 5 update kasus Fadel Bajideh versi Cumi Top 5. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghadirkan saksi kunci dari luar negeri untuk membela Fadel Bajideh. Ya, meski belum dapat memastikan apakah saksi kunci tersebut akan diterbangkan langsung dari UK ke Indonesia ataukah nantinya akan memberikan keterangan secara daring atau online, Rasman Arif Nasution menyebut bahwa saksi kunci tersebut telah benar-benar bersedia memberikan kesaksian di hadapan penyidik di agenda pemeriksaan Fadel Bajideh mendatang. Di sisi lain, alih-alih merasa ketar-ketir, Nikita Mirzani justru memberikan reaksi yang mengejutkan. Ya, Nikita Mirzani tampak melempar kode bahwa dirinya tak sabar menanti seseorang untuk masuk ke dalam penjara. Lantas, seperti apa keyakinan Rasman Arif Nasution dengan saksi kunci yang akan dihadirkan? Dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani usai mengetahui strategi pihak lawannya? Mama E ini serta anaknya tahu betul bagaimana hubungan pacaran antara LM dengan klien kami Fadel. Mereka sudah menyatakan kesediaannya dan teknologi sekarang kan gampang, tidak mesti nampak muka kan. Dia kirim identitasnya, kemudian dia tahu ceritanya, kan kita bisa nanti mintakan melalui Zoom pemeriksaannya atau melalui daring dan lain-lain. Dan tentulah kami akan mintakan untuk nanti juga diperiksa karena mereka juga katanya sangat peduli dengan LM, kasihan dengan LM dan kasihan juga dengan Fadel. Kasihan juga dengan Fadel. Jadi intinya mereka berkenan untuk menyampaikan keterangan. Hanya teknis nanti kita atur gitu karena mereka juga ada kerja, tetapi pada prinsipnya pemeriksaan sidang saja pun sekarang banyak melalui online. Gak sabar gue. Bisa online ya? Lihat orang masuk penjara. Rasman Arif Nasution mengungkapkan bahwa ia sebagai kuasa hukum Fadel Bajideh terus menggali berbagai informasi yang nantinya dapat membebaskan Fadel Bajideh dari laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Ya, setelah memiliki saksi baru, Rasman Arif Nasution kini tengah menggali informasi terkait sosok inisial A yang diduga kekasih Laura di UK. Siapa itu? Entahlah hal apa yang ingin dikulik oleh kuasa hukum Fadel Bajideh itu dari sosok berinisial A tersebut. Yang jelas, Rasman Arif Nasution mengungkapkan bahwa keterangan dari sosok tersebut pun dapat membantu kliennya Fadel Bajideh. Lantas, siapakah sosok berinisial A tersebut? Dan seperti apa pihak Nikita Mirzani menanggapi itu semua? Pagi ini saya mendapat informasi juga mengejutkan tentang sosok LM yang katanya juga punya
hubungan, dalam hal ini pacaran dengan seseorang berinisial A di UK. Informasi ini sedang saya gali dan mudah-mudahan ini bisa membantu saudara Fadel. Tidak penting bagi saya dia itu mau bilang apa saja. Betul. Karena bagi hukum yang terpenting itu 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti, visumnya udah keluar, keterangan saksi sudah ada, bukti-bukti petunjuk yang lain sudah ada. Jadi dia mau mengakuin silakan, mau membantah silakan. Semakin dia membantah, semakin dia masuk dalam persoalan terperangkap dengan apa yang dia katakan sendiri. Karena penyidik itu tidak akan berharap dari pengakuan terlapor. Karena penyidik itu pasti akan mengungkapkan fakta-fakta pembuktian dari proses sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu keterangan saksi, pendapat ahli, bukti surat. Kan sudah 3 kalau itu saja. Jadi bukti surat juga bisa menjadi beberapa surat, termasuk WhatsApp dan apa saja yang ada. Salah satunya juga adalah visum. Nah, itu adalah hal itu. Jadi menurut KUHP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang bisa menjadi tersangka. Rasman Arief Nasution mendadak mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta kepolisian untuk melakukan gelar perkara. Ya, hal tersebut dilakukan lantaran ia tidak ingin sudut pandang masyarakat Indonesia hanya satu sisi, alias ia ingin masyarakat Indonesia menaruh perhatiannya juga terhadap kliennya Fadel Bajide. Selain itu, Rasman Arief Nasution juga tampak menyoroti sikap kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit, yang dianggap terlalu berlebihan dalam menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa pernyataan tegas Rasman Arief Nasution? Semua tahapan harus dilalui. Apa itu? Kami pasti meminta gelar perkara khusus yang diatur sesuai dengan perkap. Kenapa? Karena kasus ini serius. Maka harus menghadirkan kami, menghadirkan ahli, pihak mereka dan pihak kami. Kemudian, ini harus juga memeriksa saksi yang meringankan, ada car. Untuk apa? Untuk memberi keberimbangan informasi. Jadi nggak boleh sepihak-sepihak. Makanya saya katakan jangan sampai rakyat terdoktrinasi oleh statement-statement saudari MM yang seolah-olah akan memenjarakan Fadel dan pasti memenjarakan Fadel, pasti masuk penjara Fadel dan ibunya atau ayahnya atau keluarganya. Ini barbar kalimat ini, dan karena itu saya menegur agar sesama lawyer itu ya mbok nasihatilah klien Anda gitu ya. Jangan tiap hari ngomong ini ada barang bukti yang sangat meyakinkan, yang sangat apa ini? Yang sangat meyakinkan atau tidak meyakinkan itu nanti di proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik. Masih katakan lu hampir tiap hari datang ke Polres Metro itu ngapain ya? Kok pengacaranya rutin banget ke sana gitu? Saya tidak tahu itu memang tempat orang minta keadilan. Di polisi bukan tempat keadilan, minta keadilan, tempat keadilan itu di kantor pengadilan. Di polisi itu tempat pengaduan, minta pelayanan masalah hukum, perlindungan hukum dan lain-lain. Kalau kita tidak paham, datang ke sana. Kalau Anda terancam, juga datang ke sana. Bukan minta keadilan bukan di kantor polisi. Keadilan itu di pengadilan, nanti hakim. Rasman tidak nyaman ini ya. Rasman Arief Nasution, kuasa hukum Fadel Bajide, mengaku bahwa pihaknya benar-benar akan mendatangi lembaga terkait untuk mendiskusikan dugaan penelantaran anak yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap Laura. Beberapa persiapan termasuk menandatangani berkas pun diakui telah dilakukan oleh Rasman Arief Nasution. Namun di sisi lain, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, memberikan reaksi yang telak lantaran tindakan yang dilakukan oleh Rasman Arief Nasution dianggap tidak berkesinambungan. Lantas, seperti apa persiapan dan strategi yang akan dilakukan Rasman Arief Nasution? Dan seperti apa reaksi pihak Nikita Mirzani? Saya sudah tanda tangani surat tadi malam untuk ke lembaga-lembaga terkait, apakah KPH, YLPI, Kementerian PPPA, dan
juga dinas subdit dari perlindungan anak DKI Jakarta atau Polres Metro Jakarta Selatan. Kami menduga ini hanya upaya untuk membelokkan bagaimana dia selama ini mendidik putrinya. Kami duga ya. Dan nanti akan kami paparkan bagaimana sesungguhnya saudari LM ketika di UK, bagaimana dia cerita dan curhat kepada Ibu JF, kemudian Mama E, semuanya insya Allah akan kami tuangkan di pemeriksaan dan lembaga terkait juga. Beberapa poin-poin singkatnya nanti saya akan sampaikan ke media ketika akan ada panggilan kedua. Memang dia siapa? Siapa juga Simpel dia? kalau saya. Ini anak di bawah umur, yang punya ibu ada, yang punya hak melapor ada. Kalau orang lain mau melapor, hubungannya apa? Kan gitu. Iya, dia siapa? Nggak nyambung lah ya. Istilahnya nggak akan bisa connect itu masalah. Yang punya hak itu ada ibunya, yang punya hak ada masih ayahnya. Walaupun itu jarang ketemu mereka. Terus orang lain ini siapa? Rasman ini Tiba-tiba omnya kayaknya. mengaku, itu kan nggak boleh. Saya kan nggak perlu harus jelaskan secara mendetail pasal-pasal undang-undang perlindungan anak, karena itu kan undang-undang. Kalau undang-undang itu semua dianggap tahu. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan anak tersebut itu tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Rasman Arif Nasution secara terbuka dan terang-terangan menghimbau Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Norma Dewi untuk tidak memihak dan mendahului penyidik saat menyampaikan informasi terkait perkembangan kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap kliennya Fadel Bajide. Ya, hal tersebut disampaikan oleh Rasman Arif Nasution lantaran ia merasa khawatir jika informasi yang disampaikan oleh AKP Norma Dewi menimbulkan implikasi negatif terhadap kliennya Fadel Bajide. Lantas seperti apa himbauan Rasman Arif Nasution? Dan seperti apa Humas Polres Metro Jakarta Selatan menanggapi hal tersebut? Saya buka dengan terang, dengarin baik-baik. Saya lihat statement dari adik saya, AKP Nurma. Adik Ya, saya. saya sesalkan. Ini ngaku-ngaku adik. Karena proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi tidak boleh ada statement yang mengatakan bahwa akan dibuka di pengadilan. Kenapa? Karena Humas, dia jangan lupa ya, juru bicara Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk juru bicara Kapolres, termasuk juru bicara Wakapolres, juru bicara Kasat Reskrim, juru bicara Kadit PPA. Artinya apa? Kalau berbicara melampaui proses yang sedang berlangsung, itu due course of law, itu akan menimbulkan implikasi negatif. Karena itu saya ingatkan, dan beliau sudah memahami maksud dari kata-kata saya. Ya, kalau nanti terus-terusan kita anggap misalnya kebablasan dan tidak mencerminkan bahasa penyidik yang harusnya independen, malah kami duga memihak, ya tentu kami akan ambil tindakan yang saya lakukan secara internal kepada lembaga kepolisian. Itu nanti itu wewenang dari penyidik. Yang jelas sekarang dari hasil labnya sudah keluar, kemudian sudah diberikan kembali ke RSCM untuk dijadikan satu dengan visum. Yang bisa menyimpulkan adalah penyidik dari barang bukti, kemudian saksi-saksi yang memperjelas dari yang semua dilaporkan. PPA ya betul, dengan P3A, kemudian lagi pemeriksaan psikiater. Guna untuk Memeriksakan kejiwaan yang jelas ya, mental. Tes Itu kejiwaan di situ juga ya? Kejiwaan yang jelas ya. Itu yang dilakukan. Sangat lolo ini. Tadi masih berlangsung. Ini lagi masih berlangsung ya. Hanya LM sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi kuasa hukum yang jelas. Oke.
update sedikit untuk kedua dari saudara Eva atau Fadil, mungkin ada update seperti itu. Oh iya, nanti kita penyidik ya, nanti kita update kembali kalau itu nanti yang jelas kemarin sudah diterima, kemudian penyidik masih mencari barang bukti, kemudian menjadwalkan untuk saksi diperiksa. Saksinya dari saksi dari pihak VAK apa? Semua ya, jadi kalau yang melihat, mendengar, kemudian mengetahui pasti kita mintain keterangan gitu ya. Laporan-laporan itu yang jelas kita terima, kemudian ditindaklanjuti itu ya. Nanti dari pihak Eva katanya kita membutuhkan keterangan saksi ya. Jadi kalau memang itu melihat dan mendengar, kita pasti meminta keterangan. Kita tunggu saja ya. Bu, berarti LM sendiri kondisi sekarang sedang tidak stabil atau gimana hingga dibawa ke psikiater? Untuk sementara ini LM tadi kita juga sudah berinfo dari penyidik sudah membaik ya, udah tenang, udah seperti layaknya anak gadis ya, udah baik, udah bagus. Untuk di Sepo sendiri LM sudah berapa lama? Dari rumah. Hingga dari awal hingga hari ini. Iya, dari Kamis ya. Yang jelas waktu kemarin dari apartemen sampai sekarang. Sip, udah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi itu diterima kemarin ya dari UB datang ke Polres Metro Jakarta Selatan melaporkan, kemudian itu sudah diterima di penyidik, nanti kita tindak lanjuti, kemudian nanti setelah update kita update kembali ya. Laporannya apa? Perihalnya undang-undang ITE ya. Pencemaran nama baik ya, pencemaran nama baik. Jadi lapor ke MM ya Bu? Betul. Ya. Bu, pencemaran nama baik itu kan di IG ya, salah satu IG ya, IG yang dilaporkan. Pencemaran nama baik itu kan ada beberapa syarat ya untuk bisa masuk dalam hukum pidana ya Bu. Seperti apa sih sebenarnya yang? Ya, jadi kita laporkan dulu. Setelah kita laporkan baru kita tindak lanjut. Gitu. Nanti baru setelah itu baru kita upload. Kapan melaporannya Bu? Kemarin Bu? Kapan Bapaknya melapor? Ya, yang jelas kita tindak lanjuti. Semua laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan kita tindak lanjuti karena memang ini memperjelas kasus yang dilaporkan. Semua ya. Oke, Mami ini berangkat umroh bareng sama sahabat-sahabat juga. Seperti apa mungkin perasaannya nih? Senang, happy banget bisa berangkat sama Kasyel yang tiap tahun selalu umroh. Kali ini berangkatin orang, Masya Allah banyak banget. Ya, hampir 200 orang kita berangkat. Ya, ada Dinda Hau sama suami, ada Dinda Hau, ada Dara Arafah juga, ada Loli Cafe, bukan Loliku ya. Ini memang sudah lama persiapannya untuk berangkat bareng sama Kak Ani. 2 bulan aja, 2 bulan aja, satset, udah berangkat. Mami, ketika langsung diajak bareng umroh rombongan sama teman-teman, gimana langsung oke atau seperti apa? Senang banget, Masya Allah. Kita udah ada omongan ya, udah ada. Bareng yuk. Dari hajian kalau nggak salah. Dari haji tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini berangkat semuanya. Rencananya berapa hari sana? Berapa hari sih Kasihan? 9 hari. 9 hari ya. Mami ini cantik banget hari ini pakai hijab. Masya Allah, ini baju Sila Saukia ya. Baju trepa. Tuh Sila Saukia, pokoknya Sila Saukia. Mungkin ada doa khusus antar yang akan dipanjatkan di sana. Doa khusus ya untuk kasih anaknya kan? Doanya rahasia. Pokoknya minta doa yang terbaik aja, kelancaran ibadah kita semoga lancar semuanya. Ini pertama kali umroh bareng sama. Ya, pertama kali. Soalnya kenapa mau umroh bareng Kasyel itu, dia kalau umroh tuh kok enak, nggak pernah ada halangan ya. Amin. Aku di sana jadi pasti umrohnya bukan cuma ibadah tapi juga bisa senang-senang, tamasya ya, Kasyelnya lancar. Emang kesana untuk menenangkan hati juga Kak sih, mungkin di tengah banyak masalahnya. Ada juga sih, tapi ada juga sih. Ya masalahnya cepat selesai lah. Iya. Berdoa di sana banyak-banyak untuk yang terbaik pokoknya. Berarti nanti berdua terus di sana nih atau seperti apa? Ya, kita keluarga, kebetulan kita satu hotel itu keluarga. Ya Kak Niki juga udah bukan orang lain lagi ya, dia udah keluarga kita juga. Nanti sama mama juga, pokoknya semuanya lah. Ya kita ini kayak trip keluarga sama teman-teman yang lain juga. Nah,
apa doa juga nggak sih buat Loli? Artinya kan hari ini juga Laura kan diperiksa. Hari ini juga Laura periksa kan kejiwaan. Itu ya ke psikiater ya di RSCM ya. Ya berdoa juga pasti nggak. Setiap hari juga berdoa kok. Namanya buat anak kan. Ya. Pasti untuk anak. Tapi khusus nggak sih kalau ini doanya lebih khusus nggak artinya? Rahasia. Rahasia pokoknya. Pasti doa kok pasti. Kasela seperti apa mungkin support buat Niki sendiri? Pokoknya yang terbaik semuanya untuk dia. Apalagi dia seorang ibu juga, aku udah rasain juga gimana perjuangan seorang ibu. Pokoknya semua, pokoknya yang terbaik lah untuk anak-anak. Apalagi ini kesempatan kita berdoa sebanyak-banyaknya di sana untuk kebaikan semuanya yang terbaik untuk kebaikan anak-anak juga. Tapi anak-anak nggak diajak. Oh, Aska, gimana nih? Ada lagi ngambek. Gimana nih persiapan ngajak anak pengen apa? Ini baru pertama kali mungkin ya? Aska udah yang kedua, karena yang kedua. Oke, berangkat dulu, udah mau boarding. Doain ya, semoga nanti sehat di sana, pulang juga dengan sehat. Ada pesan buat Laura? Enggak ada, tadi udah telepon. Oh, udah telepon-teleponan. Thank you ya, tadi udah telepon. Mau umroh. Mungkin diceritain gimana akhirnya sampai kalau berangkat umroh itu kan memang udah dari berapa bulan yang lalu, cuman memang pengennya tuh umrohnya tuh rame-rame. Bang Abi. Nah terus Sila Saukia itu kan bikin travel. Biasanya dia kalau umroh itu kan memang kayaknya kalau lihat dia umroh tuh enak banget travelnya ya. Akhirnya dia bikin travel, terus banyak juga yang ikut, kayak ada Dinda House sama suami, ada Loli Cafe, jadi kayaknya seru aja gitu. Akhirnya ikut bareng-bareng. Terus ya bulan ini baru jalannya. Tapi emang udah rencana lama tuh gimana? Udah lama kalau umroh, memang tiap tahun tuh pasti umroh. Cuman pengennya tuh kayak sekarang tuh rame-rame gitu, biar di sana tuh enak. Kalau biasanya kan gua kalau umroh tuh kalau nggak sendiri ya sama anak gitu. Kalau sekarang pengennya tuh rame-rame aja. Masih yang pengen dicurhatin nanti di tempat? Iya banyak lah, banyak. Doa khususnya doa? Banyak, ada lah rahasia. Kali ini persiapannya apa aja hari ini kan berangkat? Persiapannya hari ini pertama biaya, kedua uang cash, ketiga kesehatan. Nah itu aja. Bekal lainnya bawa apa gitu nggak sih? Kan nggak, biasanya kalau bawa makanan itu udah si Kashel itu udah urusan. Dan Niki, apakah ini juga menjadi salah satu momentum Niki untuk perlahan beranjak ke hijrah atau makin baik. Nanti gua kalau pakai hijab lagi, mata kakinya kelihatan, bajunya ketat gitu. Kebanyakan komplain ya orang Indonesia tuh, udah biar jadi diri. Kemarin kan di preskon kan Rasman mengatakan bahwa pihak Humas Polres itu agak terlalu jauh untuk ini, bahkan terkesan tebang pilih. Bagaimana tanggapan? Artinya ini kan sudah dikeluar di preskon gitu. Seperti apa sih tanggapan? Ya kalau kita dari Polres Metro Jakarta Selatan, apalagi saya sebagai Kasih Humas memberitakan info yang sudah dilakukan oleh penyidik. Itu. Jadi yang semuanya itu memang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh penyidik. Semisalnya meminta keterangan, kemudian membuatkan visum. Nah itu semua yang dilakukan, itu yang dinaikkan atau diviralkan atau diinfokan ke semua media. Itu yang saya lakukan. Karena memang infonya ada di Kasih Humas. Betul. Nah saya berkoordinasi dulu dengan penyidik tentunya. Saya juga tidak bisa mengeluarkan statement yang di luar dari penyidikan atau yang dilakukan oleh penyidik. Artinya tidak benar ya bahwa pihak kepolisian tebang pilih. Oh tidak. Jadi semua kasus dilaporkan pasti didalami atau ditindaklanjuti. Itu pasti. Artinya juga tidak sembarang juga untuk mengeluarkan statement ya? Oh iya, karena memang itu adalah tanggung jawab dari penyidik dan saya sendiri. Karena memang infonya ada kepada saya sebagai Kasih Humas. Untuk update data ini kedatangan NN kemarin sendiri terkait apa? Yang terakhir NM. Jadi kedatangan NM ke Polres Metro Jakarta Selatan bertemu dengan P3A karena memang NM menitipkan anaknya atau putrinya ke P3A.
Itu jadi perkembangannya, kemudian yang apa-apa saja yang dilakukan oleh P3A sudah dilaporkan ke penyidik dan juga ke orang tuanya, tentunya NM. Itu yang dilakukan oleh penyidik, menemukan antara P3A dengan orang tuanya dari putri, yaitu NM. Hari ini ke hari ini LPSK. Ya, LPSK. Mungkin bagaimana Bu pendapatnya sendiri Bu? Ya kalau itu memang namanya orang tua pengennya yang lebih baik, ya kan, semua orang tua di semuanya pasti lebih baik. Itu memang sah-sah saja karena memang kemarin dititipkan ke P3A, ya. Jadi mungkin mau dititipkan kemana yang jelas yang namanya orang tua pasti menujunya yang lebih baik gitu. Selain ketemu LP3A, apakah NM juga memberikan bukti-bukti baru? Kemarin tidak. Ya. Jadi memang berkomunikasi fokusnya kepada LM, ya, perbaikan, kemudian juga ada apa namanya tuh, memang kemarin juga dari P3A sudah membaik kondisinya dari NM. Bu, artinya tanggapan dari pihak Humas sendiri, Polres Jakarta Selatan, menyayangkan nggak sih adanya statement dari bahwa Humas ini tidak tebang pilih gitu? Kalau itu memang haknya mereka, haknya orang, ya, untuk menilai. Yang jelas dari kita, dari Polres Metro Jakarta Selatan, setelah menerima laporan, kemudian juga menindaklanjuti, mendalami, menggali, memberi memperjelas kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada. Itu yang dikerjakan oleh penyidik. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.